Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Maha Cinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Pada kesempatan kali ini kita masih dikaruniai kesehatan dan kekuatan untuk bisa bersilaturahmi kembali melalui channel Maha Cinta. Sobat sekalian, apakah sobat sekalian sudah melakukan meditasi pada hari ini? Kalau belum, semoga selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjalankan meditasi zikir nafas. Pada kesempatan kali ini kami akan sharing mengenai cara membuka mata batin dengan meditasi zikir nafas. Mata batin merupakan suatu penglihatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada manusia dengan harapan agar manusia tersebut selalu peka terhadap kondisi alam di sekitar kita. Dengan terbukanya mata batin, semoga kita selalu diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk selalu menjaga amanah tersebut. Karena dengan terbukanya mata batin, kita tidak hanya dapat melihat makhluk astral di sekitar kita, tetapi dengan terbukanya mata batin yang lebih luas, maka kita akan diberikan Allah Subhanahu wa taala penglihatan mengenai suatu kejadian baik yang telah lampau, past life kalau bahasa sekarangnya, atau diberi Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk melihat gambaran atau visualisasi suatu kejadian di masa yang akan datang. Dengan amanah tersebut, semoga kita diberikan kekuatan untuk selalu menjaga amanah tersebut di jalan yang lurus, di jalannya Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk digunakan pada kesempatan negatif. Banyak sekali para ulama-ulama, para ahli spiritual lainnya yang diberikan kemampuan terbukanya mata batin ini, sehingga beliau-beliau ini mampu memprediksi apa saja yang akan dialami, entah untuk manusia, entah untuk alam
semesta. Bagi sobat channel Maha Cinta, mungkin ada sebagian yang sangat terobsesi, mata batinnya terbuka. Dan ada sebagian pula mungkin sobat channel Maha Cinta yang merasa takjub dengan kejadian atau hal tersebut. Sebetulnya dengan terbukanya mata batin, maka yang perlu disadari adalah kita harus menjadi hamba yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak selalu terpesona dalam keadaan tersebut. Masih ada hal yang lebih penting selain terbukanya mata batin. Banyak sekali metode-metode untuk membuka mata batin. Kalau pada ilmu kejawen yang pernah saya pergunakan dulu, ada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku seperti promo-promo produk-produk online lainnya. Padahal Allah sudah berfirman bahwa sesuatu itu mudah, seperti dalam ayat, balik kesulitan pasti ada kemudahan. Allah tidak memerlukan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Pada zaman dahulu, mungkin untuk membuka mata batin kita perlu melakukan laku. Ada sebagian ajaran yang mewajibkan untuk melakukan puasa, entah puasa pati geni, tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur selama 3 hari berturut-turut, atau ada yang mensyaratkan untuk puasa mutih 7 hari, 21 atau bahkan lebih, atau puasa apapun. Atau juga ada yang mensyaratkan dalam proses pembukaan mata batin tersebut dengan melakukan pengorbanan-pengorbanan seperti menyembelih ayam atau kambing dan melakukan ritual tumpengan. Cara-cara tersebut tidak salah, tetapi sobat channel Maha Cinta sekalian, yang perlu disadari adalah mudah. Bagaimana cara mudah untuk membuka mata batin tanpa harus melakukan lelaku yang sangat berat, yang justru bisa membahayakan kesehatan tubuh, membahayakan jiwa, atau bahkan bisa menyebabkan kematian. Sekedar pengalaman yang kami alami, dulu pernah kami mengikuti suatu aliran di berbagai aliran kejawen, bahwa untuk pembukaan mata batin diperlukan puasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak tidur, dan tidak minum di suatu tempat di ruangan yang tertutup, tidak boleh terkena cahaya matahari, dan dilakukan pada hari yang jumlah wetonnya ada hitungan 40, seperti Selasa Kliwon, Rebu Legi, Kamis Pahing. 3 hari tersebut jumlah wetonnya adalah 40. Jika dilakukan puasa selama 3 hari, maka hitungannya menurut ilmu kejawen bisa dihitung
sama dengan puasa selama 40 hari. Setelah melakukan hal tersebut, pada tahap pertama kami tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan khasiatnya. Justru kami merasakan fisik yang lemah, seolah-olah badan ini tidak sanggup untuk hidup. Karena keinginan yang begitu kuat, ingin terbukanya mata batin, kami melakukan sampai 3 kali. Jadi puasa 3 hari 3 malam kita lakukan berulang di weton yang sama tersebut dengan tujuan agar mata batin terbuka. Tetapi apa yang kami peroleh? Ternyata yang kami peroleh hanyalah lapar, haus, dan lemas. Menurut kami hal tersebut tidak salah, karena hal itu merupakan proses pembelajaran agar kita lebih sadar bahwa di balik kesulitan laku itu ada suatu laku yang sangat mudah untuk dilakukan siapapun juga. Sobat channel Maha Cinta, tidak usah berkecil hati, tidak usah ragu dalam hal mencari kemudahan untuk menuju kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu dampak positifnya adalah terbukanya mata batin. Setelah melakukan riset pada diri kami, ternyata ada cara yang lebih mudah untuk dilakukan siapa saja tanpa syarat dan ketentuan berlaku yang memberatkan bagi siapapun juga. Ternyata untuk membuka mata batin yang perlu dilakukan hanyalah bersungguh-sungguh untuk melakukan meditasi zikir nafas secara rutin setiap hari tanpa ada rasa paksaan atau tekanan. Jadi rasa yang dihadirkan adalah rasa nikmat, rasa bahagia, rasa senang dalam bermeditasi zikir nafas. Secara otomatis siapapun juga yang melakukan zikir nafas, melakukan meditasi zikir nafas secara rutin, secara istiqomah, insya Allah akan memberikan kemudahan dan keajaiban dengan terbukanya mata batin dari sisi yang tak terduga. Pengalaman terbukanya mata batin ini sudah dialami oleh beberapa orang yang saya ketahui. Sekali lagi, cara mudah untuk membuka mata ketiga, membuka mata batin, membuka cakra ajna, yaitu dengan melakukan secara sungguh-sungguh, secara rutin, secara istiqomah, meditasi zikir nafas tanpa ada unsur paksaan, tekanan, atau rasa ketidaknyamanan. Rasa yang dihadirkan hanya rasa nikmat, bahagia, dan syukuri apa yang akan terjadi.
Ketika mata batin terbuka, kunci utamanya adalah satu, jangan sampai merasa takut jika melihat, jika mendapat gambaran, jika mendapat informasi mengenai keadaan alam-alam sekitar. Ketika ada rasa ketakutan, yang perlu disadari atau diingat adalah rasa tergantung kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, gantungkan segalanya hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita benar-benar bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita akan aman. Kita akan dilindungi secara hakiki, secara nyata, dan secara sempurna, sehingga keselamatan tetap pada diri kita dan keluarga kita. Jangan sekali-sekali mengandalkan bahwa kita mempunyai ilmu yang lebih tinggi dari makhluk di alam-alam sekitar. Yang perlu kita sadari, kita tidak mempunyai daya apapun dan upaya apapun selain mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena konsep kesadaran adalah kita semakin sadar menjadi seorang hamba yang tidak mempunyai apa-apa kecuali hanya dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu ilmu pengetahuan atau informasi. Yang kedua, ketika ada komunikasi dengan makhluk-makhluk di alam lain, yang perlu disadari dan dirasakan adalah jangan sampai terpengaruh oleh bujuk rayu makhluk-makhluk tersebut. Kita tancapkan lagi zikir nafas, hu Allah, bahwa sesuatu dari Allah dan hanya untuk Allah, tidak ada yang lain. Jika rasa dan ketergantungan hati kita, diri kita hanya pada Allah, niscaya kita akan aman dalam berinteraksi dengan makhluk-makhluk di alam lainnya. Demikian Sobat Channel Maha Cinta mengenai cara untuk mengaktifkan cakra ajna, cara untuk membuka mata ketiga, atau cara untuk membuka mata batin. Jika Sobat Channel Maha Cinta ada yang kurang jelas, silakan mengisi di kolom komentar. Atau jika Sobat Channel Maha Cinta yang sudah mengalami terbukanya mata batin dan ingin berbagi pengalaman, kami persilakan untuk mengisi kolom komentar yang tujuannya agar dapat memberikan manfaat kepada sobat Channel Maha Cinta lainnya yang ingin mendalami mengenai meditasi zikir nafas untuk mencari kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi insan yang beruntung, insan yang ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Sobat Channel Maha Cinta, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.